Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakiananta dengan NIM 4212301005 dan rekan saya. Dika Alfat Rizky dengan NIM 4212301030. Baik, kami dari kelas Meka 6A pagi akan mempresentasikan hasil proyek pembuatan lift dari kelompok kami. Nah, ini adalah pertama di sini kita dapat melihat flowchart desain atau sistem alur kerja dari lift kami. Yang pertama itu dari diagram mulai, lalu kita menekan tombol start. Nah, ketika kita menekan tombol start, kita di sini menggunakan conveyor in sebagai jalur untuk barang masuknya. Jadi conveyor innya aktif pada saat menekan tombol start dan juga conveyor liftnya aktif. Lalu setelah itu barang masuk, sensor lift akan mendetek barang yang masuk. Ketika sensor mendetek, maka conveyor liftnya mati. Ketika conveyor lift mati, ini ada tiga kemungkinan, yakni ketika kita memilih tombol dari setiap lantai. Yang pertama, ketika kita memilih tombol lantai satu, tombol lantai dua, itu lift akan naik ke lantai dua. Dan di setiap lantai itu kita memiliki sensor slow dan sensor lantai. Ketika sensor slow-nya aktif, maka lift akan bergerak secara slow, lalu lift mengenai sensor pada lantai tersebut. Sensor lantai dua aktif di sini, lalu liftnya berhenti. Artinya lift sudah mencapai posisi lantai yang kita inginkan. Lalu konveyor lantai 2 aktif bersamaan dengan konveyor liftnya aktif membawa barang hingga barang tersebut keluar. Selain itu, sensor lantai juga mengaktifkan display posisi. Jadi display ini menampilkan posisi setiap lantai. Nah, ketika dari lantai 2, misalnya kita menekan tombol lainnya. Di sini misalnya kita menekan tombol lantai satu. Nah, ketika menekan tombol lantai satu, lift akan turun atau posisi liftnya dari lantai 2 akan turun ke lantai satu. Lalu sensor lantai satu akan aktif. Nah, sensor lantai satu ini juga mengaktifkan display untuk posisi lantainya. Nah, ketika lift sudah kembali ke lantai satu, maka conveyor in akan aktif kembali membawa barang yang masuk. Nah, bagaimana ketika kita menekan tombol lantai 3? Nah, ketika menekan tombol lantai 3, lift akan naik ke lantai 3, sensor slow akan aktif, lift akan bergerak secara slow hingga mencapai lantai 3, lalu sensor lantai 3 aktif, dan lift berhenti. Ketika lift berhenti, artinya sudah mencapai posisi lantai 3, lalu konveyor dari lantai 3 dan konveyor liftnya akan aktif bersamaan sesaat hingga barang tersebut keluar. Nah, selain itu kita juga bisa menekan tombol stop atau tombol emergency. Ketika kita menekan tombol stop atau tombol emergency, lift akan lift dan konveyor akan berhenti dan otomatis barang akan berhenti atau ketika barang akan habis, itu artinya alur sistem ini selesai. Mungkin sekian untuk penjelasan flowchart. Kita lanjut ke penjelasan bill of materials-nya. Nah, di penjelasan bill of materials ini kita bisa melihat labor cost atau biaya jasa dan seluruh material yang kita butuhkan untuk pembuatan lift kami. Juga tenaga kerja yang kami butuhkan untuk operasiin lift ini. Pertama, di atas itu dapat kita lihat, itu dimulai dari material mekanikalnya, material lift dan conveyor. Nah, itu total harga untuk mekanikal ini kira-kira adalah 45 juta. Nah, itu sudah termasuk dengan 20% charge plus transportasi biayanya. Lalu di bawah material mekanikal itu ada material panel dan elektrikal ya. Ini adalah komponen-komponen yang kita butuhkan untuk wiring panel box pada lift ini. Itu range estimasinya sekitar 19 juta. Nah, selain itu kita juga dapat mengklik link marketplace. Di sini kami menggunakan Tokopedia. Nah, link marketplace ini dapat kita jadikan sebagai acuan dalam pembelian komponen-komponen tersebut. Nah, di tabel paling bawah itu adalah labor cost, yakni biaya jasa dan pengerjaan. Nah, ini adalah
pemasangan, instalasi, dan lain-lain, itu total biaya jasanya di angka 62 juta. Jadi sehingga dapat kita pastikan total biaya keseluruhan dari semua bill of materials ini berjumlah 126.600.400 rupiah. Nah, ini masih di bawah range maksimal untuk penjualan, yakni 150 juta sesuai dengan persyaratan dari soal yang diinginkan. Nah, setelah dari bill of materials, lalu kita bisa masuk ke desain elektrikal dan panel yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik Zaki. Selanjutnya kita masuk ke desain panel luarnya. Di sini kami menggunakan tombol start, PB stop, emergency stop. Nah, di sini ada tombol lantai untuk pindah antara lantai satu ke antara lantai lainnya. Nah, di sini ada display. Nah, ketika tombol satu ditekan, maka di display lantai nanti munculnya di lantai satu. Oke, selanjutnya kita masuk ke panel dalam. Nah, di sini panel dalam ada MCB 3 fasa, satu fasa, kemudian ada power supply. Nah, di sini ada PLC. Nah, di sini kami menggunakan 7 kontaktor dan 7 tor juga. Di sini ada terminal. Nah, selanjutnya kita masuk ke rangkaian daya. Nah, di sini kami menggunakan tiga motor 3 fasa. Yang pertama itu ada conveyor lantai 2, lift down. Sorry, sini. Nah, di sini kami menggunakan ada 7 tadi, 7 kontaktor dan 7 tor. Nah, untuk kontaktor yang pertama itu kami pakai untuk conveyor in, kontaktor kedua kami pakai untuk lift, conveyor lift, kontaktor 3 untuk lift up, kontaktor 4 untuk lift slow. Nah, selanjutnya karena nggak muat, kami pindahin ke page selanjutnya. Nah, di sini untuk kontaktor 5-nya kami gunakan untuk conveyor lantai 2, untuk K6-nya itu lift down, untuk K7-nya itu conveyor lantai 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke rangkaian kontrol. Nah, di rangkaian kontrol ini kami mempunyai 7 input. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rupanya. Nah, yang pertama itu ada PB start. Nah, PB start ini ke X0, PB stop ke X1, emergency stop ke X2, sensor lift ke X3, tombol lantai 1 ke X4, tombol lantai 2 ke X5, X6-nya kami nggak pakai, ke sensor lantai 2-nya ke X7, sensor lantai 2 ke X10, tombol lantai 3 ke X11, sensor lantai 3 ke X12, sensor lantai 1 ke X13. Nah, di sini ada output. Outputnya tadi itu ada kotak suara 7 sama displaynya untuk menentukan lantai berapa liftnya itu berada. Oke, di sini untuk K1-nya itu di Y0, untuk K2-nya Y1, untuk K3 Y2, untuk K4 Y3, untuk K5 Y4, untuk K6 Y5, untuk K7 Y6, dan display untuk ke Y7. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan rangkaian elektrikalnya. Selanjutnya ke program akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Dika atas kesempatannya. Di sini kita akan lanjut ke program PLC-nya. Di sini kita menggunakan GXbox 3, yang mana nanti akan dikonfigurasikan melalui OPC dan akan connect ke factory I/O-nya. Nah, tentunya setelah kita membaca rangkaian kontrol dan rangkaian daya, kita dapat menentukan address yang akan kita gunakan sesuai dengan kemana sambungan address ke PLC dari rangkaian kontrol tadi. Nah, di awal di sini tadi sesuai dengan rangkaian kontrol, emergency stop itu di rang pertama di address X2, lalu PB start, X0, dan PB stop X1. Nah, untuk rang pertama ini adalah rangkaian safe holding untuk tombol start. Jadi ketika kita menekan tombol start sesaat, yakni menekan sekali saja lalu dilepas, rangkaian akan menahan dan akan terkunci. Lalu di rang ketiga itu safe holdingnya
mengaktifkan conveyor in. Jadi ketika kita menekan tombol start, conveyor in akan aktif. Nah, di rang ketiga ini juga rangkaian scaffoldingnya itu di awal tadi mengaktifkan conveyor lift. Jadi sesuai flowchart desain kita tadi, ketika menekan tombol start itu kedua conveyor yakni conveyor in dan conveyor lift itu akan aktif. Lalu bisa ke bawah. Nah, selain dari scaffolding, conveyor lift juga aktif ketika M4 dan coil M4 dan coil M10 itu aktif. Nah, coil M4 dan M10 ini di-trigger, boleh ke bawah Dika. Nah, coil M4 dan M10 ini di-trigger melalui sensor lift. Jadi ketika sensor liftnya aktif, itu akan men-set M1, lalu M1 akan hidup timer selama 20 detik. Nah, ini kira-kira aja ya. Lalu M3, M2 juga menghidupkan timer. Nah, itu untuk pensettingan timernya ini kita sesuaikan lagi dengan desain factory I/O kita agar tidak meleset. Lalu ketika X5 ditekan itu adalah tombol lantai 2. Jadi tombol lantai 2 aktif, men-set M3 itu meng-scaffolding karena tombolnya kita tekan sekali aja ya. Lalu setelah scaffolding hidup, elevator akan up. Artinya lift untuk output Y2 itu akan aktif. Motor up-nya akan aktif, akan naik ke atas. Selain itu, motor up juga aktif ketika scaffolding tombol lantai 3 kita tekan, yakni coil M8. Nah, ketika lift akan setelah naik, itu akan terdeteksi dengan sensor slow lantai 2, yakni X8 di situ akan men-scaffolding motor untuk motor slow-nya, yakni coil M7. Nah, coil M7-nya diaktifkan untuk menghidupkan Y3, yakni lift slow atau motor slow dari lift yang akan aktif. Nah, lift akan bergerak secara slow, lalu hingga terkena dengan X7. X7 di sini adalah sensor lantai 2. Jadi ketika terkena sensor lantai 2, akan mengaktifkan coil mengset coil M4. Nah, coil M4 tadi untuk di atas itu mengaktifkan conveyor lift kembali. Jadi conveyor lift akan jalan kembali dan conveyor di lantai 2 yakni Y4 akan diaktifkan oleh M4, coil M4 hingga barang keluar. Nah, untuk meresetnya dari T0 tadi kita menggunakan coil M4 dan M10. Nah, coil M4 juga kita aktifkan timer. Di sini kita set K60, T3 di sini untuk mereset hot lantai 2 dan hot motor slow-nya. Jadi liftnya akan turun kembali. Nah, ketika kita menekan lantai 1, yakni tombol X4 addressnya, akan hot lantai 1. M5 di sini, coil hot lantai 1 mengaktifkan motor down atau lift down-nya, yakni address Y5. Maka lift akan turun kembali ke lantai 1. Nah, ketika dia turun, kita di sini menggunakan timer yakni T4. Kita set K50. Nah, ini kira-kira aja ya. Karena dari lantai 2 kita buat K50. Nah, di sini sekaligus untuk mereset semua koil yang sudah kita aktif, yang sudah kita set tadi. Jadi di sini kita menggunakan fungsi set reset pada program lift, kebanyakannya dominan. Bisa ke bawah lagi. Nah, bagaimana ketika kita menekan tombol lantai 3? Nah, ini adalah untuk programnya, yakni X9. Di situ labelnya lantai 3, mengaktifkan set M8. Ini untuk mengaktifkan M10 dan mengaktifkan conveyor lantai 3. M8 tadi itu untuk lift up. Jadi lift up lagi, lalu lift slow dan conveyor lantai 3 aktif, mengeluarkan barang.
Lalu di sini ketika menekan lantai satu kembali, X4, maka akan scaffolding set M11. Lalu kita kasih timer di sini karena dari lantai 3 kita membuat lantainya itu timernya itu kali dua. Jadi tadi dari lantai 2 itu 50. Kalau dari lantai 3 di sini kami set 100 untuk estimasi timernya. Lalu itu akan mereset juga semua koil yang sudah kita set tadinya. Oke, di bawah. Nah, di sini untuk kemungkinan bagaimana ketika kita dari lantai 3 kita menekannya bukan lantai satu tapi lantai 2. Nah, ini adalah programnya. Kita men-set M13 itu untuk ke lantai 2. Di sini saya masang estimasi timernya itu, kami masang estimasi timer itu 40 ya, karena ke lantai 2. Lalu kemungkinan lagi bagaimana ketika dari lantai 2 itu kita menekan lantai satu di coil M15. Oke, lanjut. Nah, lalu terakhir kita jangan lupa untuk mereset setiap coil yang sudah kita set. Nah, untuk dari lantai 2 ke lantai satu itu sama ya timernya sesuai dengan T8 itu di situ K50. Jadi sama kalau dari lantai 2 ke lantai satu. Oke, bawa lagi. Nah, di sini untuk program displaynya, jadi setiap display posisi lantai itu di-trigger oleh sensor dari setiap lantai. Ini X12, sensor lantai satu itu move K1, artinya akan menampilkan angka 1 di display D0. Begitu juga dengan sensor lantai 2 dan sensor lantai 3. Di situ ada K2 dan K3, yakni menampilkan angka 2 dan angka 3 pada display. Mungkin sekian untuk program PLC-nya. Kita bisa masuk langsung ke konfigurasi OPC dan faktor I/O akan dilanjutkan oleh teman saya, Dika. Oke, baik Zaki, terima kasih Zaki. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke faktor I/O di MXFPC kita buat input dan outputnya. Nah, di sini sudah terlihat lantai 3 itu X9, terus PB start X0 sama seperti program yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor I/O. Dan di faktor I/O kita masukin drivernya yang dari OPC tadi untuk ke driver. Nah, setelah semua dimasukin sesuai dengan yang ada, misalnya kita running programnya. Nah, ketika tombol tombol start belum ditekan, maka conveyor sistem akan berhenti, belum belum bisa berjalan. Nah, ketika tombol start ditekan, maka conveyor akan jalan. Nah, ketika conveyor jalan, terus ke detect oleh si rate limit, maka conveyor yang lift ini akan aktif. Nah, setelah aktif, setelah beberapa timer ke detect, maka kita pilih lantai berapa yang mau kita tuju. Misalnya kita mau lantai 2. Nah, lantai 2, nah, ketika dia mau kena lantai 2 kena sensor slow, maka dia liftnya akan slow. Nah, kemudian ketika kena sensor lantai 2, maka conveyor akan berhenti. Selanjutnya si conveyor liftnya jalan sama conveyor lantai 2 jalan. Nah, di sini si liftnya ini nunggu perintah lagi mau ke lantai berapa. Misalnya kita mau ke lantai 3 dulu boleh. Kita pencet lantai 3. Nah, di sini display untuk lantainya ini terlihat di lantai 2. Nah, ketika kita mau di lantai 3, maka maka lift akan naik sama siklusnya ketika kena sensor slow, maka liftnya akan slow. Nah, ketika kena sensor lantai 3, maka liftnya akan berhenti dan conveyor liftnya akan jalan sama conveyor lantai 3 akan jalan. Nah, ini kita balik ke lantai satu untuk ngambil barang lagi. Nah, di sini ketika sudah nyampe lantai satu, maka conveyornya akan aktif setelah beberapa detik. Nah, siklusnya mungkin seperti itu kurang lebih untuk. Nah, ini ketika tombol start ditekan, kita lantai satu dulu, lantai dua, kita tekan tombol stop, kita tekan lantai satu dulu.
baru kita stop, maka conveyor nggak akan jalan sebelum kita tekan tombol start lagi. Nah, conveyor akan berjalan lagi. Mungkin sekian penjelasannya untuk faktor IO. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Dika atas penjelasan simulasi dari proyek kami. Jadi asumsi dari proyek kami ini adalah untuk pengaplikasian lift barang pada industri. Jadi ketika di situ kan ada panel box. Nah, kita hanya membutuhkan satu orang operator sebagai orang yang akan mengoperasikan lift ini. Jadi ketika barang masuk alias dari lantai satu, jadi operator tidak perlu mengangkat barang tersebut untuk memindahkannya ke lantai 2 atau lantai 3. Jadi kita cukup menggunakan lift barang yang sudah kami desain ini. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.